Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tepian ilmu rahimakumullah, ahlan wa syahlan. Kaifa halukum? Semoga semua selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada video ini saya akan membahas fitur-fitur lain yang ada pada aplikasi Al-Quran dan Tafsir yang merupakan kelanjutan dari video yang pertama. Fitur-fitur yang akan saya bahas pada video ini meliputi fitur pencarian kata dalam Al-Quran, kamus Al-Quran, dan hadis pilihan. Oleh karena itu, mari kita ikuti video ini sampai selesai. Pertama, tentunya kita harus membuka aplikasinya terlebih dahulu. Bagi yang belum tahu cara download dan install aplikasinya, silahkan lihat video yang pertama yang linknya ada pada deskripsi. Oke, setelah kita buka aplikasinya, kita menuju pada text box. Text box ini. Fitur ini digunakan untuk mencari kata di dalam Al-Quran. Pada text box ini, kita bisa mengetikkan kata dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Kita bisa mengetikkan satu kata atau gabungan beberapa kata. Mari kita ambil sebuah contoh. Misalnya, saya akan mencari kata pemimpin. Maka saya akan ketikkan kata pemimpin di sini. Oke. Setelah diketikkan, klik tombol cari ini. Nah, maka ditampilkanlah semua ayat-ayat yang mengandung kata pemimpin. Kita bisa klik ayat ini untuk melihat ayatnya secara lengkap. Nah, seperti itu. Saya kembali ke langkah sebelumnya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, di sini kita bisa mengetikkan gabungan beberapa kata. Contoh di sini saya akan mencari kata Allah dan Rasul. Saya hapus dulu ini. Saya ketikkan Allah. Dan saya pastikan ini saya klik tombol beberapa kata. Oke. Lalu saya klik tombol pencarian seperti tadi. Nah, maka muncullah beberapa ayat yang mengandung kata Allah dan Rasul. Ya. Di sini bisa kita baca, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir.
Oke. Seperti biasa, kita bisa lihat ayat lengkapnya dengan mengklik ini. Oke. Saya kembali ke langkah sebelumnya. Nah, saya bisa menambahkan kata yang lain lagi di sini. Misalnya saya akan tambah kata taatilah. Taatilah. Nah, begitu. Saya ketik taatilah Allah Rasul, begitu saja. Lalu saya klik lagi tombol cari. Nah, maka muncul di sini ayat yang mengandung kata taatilah Allah dan Rasulnya. Nah, ini di sini ya. Misalnya ini di ayat Ali Imran ayat 32. Katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Oke. Nah, itu semua adalah kalau kita akan mencari kata dengan kata kunci dalam bahasa Indonesia. Kita juga bisa mencari kata dengan bahasa Arab. Tentunya HP kita sudah harus punya keyboard yang berbahasa Arab. Bagi yang di HP-nya belum tersedia keyboard bahasa Arab, silakan lihat video saya yang linknya ada pada deskripsi. Oke, sekarang saya akan hapus dulu ini. Lalu saya pindah ke teks Arab. Oke, saya pilih dulu keyboard Arab. Ya, saya munculkan dulu keyboard Arab. Lalu saya ketikkan di sini, misalnya saya akan ketikkan kata sobaro. Lalu saya klik ini. Maka dimunculkanlah ayat-ayat yang mengandung kata sobaro. Lalu saya klik ini, bagian yang berbahasa Arab. Nah, maka kata sobaro, kata yang kita cari, diberi warna merah. Yang bawah sekarang, nah, ayatnya panjang. Lalu saya klik di sini. Maka seperti sebelumnya, di sini juga diberi warna merah kata sobaro. Apabila Anda mengklik sekali belum keluar warna merah, maka klik sekali lagi. Maka akan keluar warna merah. Dengan demikian, kita sudah dimudahkan sekali untuk mencari kata-kata di dalam ayat, karena kita tinggal klik saja, tidak harus scroll dari atas ke bawah, bawah ke atas dan selanjutnya. Nah, tadi saya sudah memasukkan kata di dalam kata kerja fi'il madhinya. Sekarang saya coba memasukkan kata dalam bentuk fi'il mudhari'nya. Saya hapus dulu ini. Misalnya saya akan masukkan kata yansuru. Lalu saya klik ini seperti tadi. Nah, maka ditampilkanlah ayat yang mengandung kata itu. Seperti tadi,
kita klik ini yang tulisan Arabnya. Nah, maka di sini ditampilkan kata yang suruh. Ya, walaupun di sini dalam bentuk yang suruna. Jadi itu semua tentang fitur pencarian. Nah, sekarang saya akan menginjak kepada fitur kamus Al-Quran. Saya akan kembali ke menu awal dengan mengklik ini. Oke, ini kita sudah di menu awal. Kita sekarang klik menu kamus Al-Quran. Nah, seperti itu muncul tampilan kamusnya. Untuk mencari kata silahkan diklik ikon kotak 3 di bagian pojok kiri atas. Ini ya, ikon kotak 3 di bagian kiri atas ini kita klik. Nah, maka muncullah abjad, alif bata dan seterusnya. Nah, sebagai contoh saya akan klik ini. Ta ini artinya saya akan mencari kata yang berawalan dengan ta. Saya klik. Nah, begini. Kemudian saya scroll ke bawah terus. Nah, misalnya saya klik ini. Kata tijaroh. Nah, maka di sini dimunculkan pengertian dan definisi kata tijaroh itu. Saya bacakan sedikit. Lafaz tijaroh adalah dalam bentuk masdar, berasal dari kata tajaro, yajuru, bermakna mata pencaharian penjual atau pedagang ya dalam hal ini. Dan juga ditampilkan di surat mana saja yang mengandung kata tersebut. Oke, itu fitur kamus. Silakan dieksplor sendiri kata-kata yang lain. Saya akan menuju kepada menu awal. Nah, sekarang saya akan klik menu hadis pilihan. Saya klik ini, maka ditampilkan banyak sekali hadis. Kalau saya scroll begini ya, oke. Saya coba klik ini hadis tentang sholat tahiyatul masjid. Saya klik, maka ditampilkanlah hadisnya. Coba saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dakhala rajulul masjidah. Jadi telah masuk seorang laki-laki pada sebuah masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaumal jum'ati, sedang berkhutbah pada hari Jumat. Faqala, maka Rasulullah berkata, as-sholaita, apakah kamu sudah sholat? Qala, maka orang tersebut menjawab, la, tidak atau belum. Qala, maka Rasulullah berkata, berdirilah, fasolli rakaatain,
dan sholatlah 2 rakaat. Jadi hadis ini merupakan dalil sholat 2 rakaat ketika kita masuk masjid yang biasa disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya silahkan dipelajari sendiri, dieksplor sendiri tadi mengenai kamus, hadis dan lain-lain yang banyak sekali fitur-fitur yang berguna yang membantu kita untuk mengetahui landasan pengetahuan dalam peribadatan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.